Ruang Dewa Beladiri, bab 1181 sampai dengan 1185. Bab 1181 menghancurkan Kaisar Dunia Bawah. Kekuatan Ye Xiwen yang luar biasa membuat semua jenius dan anak ajaib tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ye Xiwen, yang hanya berada di tingkat kedua alam aspek Dharma, dapat menandingi Jia Gu Zhenghao, yang berada di tingkat kelima alam aspek Dharma. Jika hanya seorang kultivator alam aspek Dharma tingkat kelima biasa, itu akan menjadi hal yang berbeda, tetapi mungkin beberapa teknik rahasia dapat mencapai efek seperti itu. Namun, Jia Gu Zhenghao bukanlah orang biasa. Seorang kultivator alam aspek Dharma tingkat 5 biasa mungkin tidak lebih baik dari seekor semut di matanya. Ini cukup untuk menyoroti bahwa Ye Xiwen juga luar biasa. Hehe, aku sudah tahu. Jika dia mencapai tingkat kedua alam aspek Dharma, dia pasti akan menjadi lawan yang tangguh. Ye Fan menyeringai dari kejauhan. Sementara itu, Ye Mao, Ye Kai, dan Ye Kiao Kiao, yang berdiri di sampingnya, yang awalnya gugup, kini menjadi bersemangat. Mereka tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya bagi Ye Xiwen untuk bertarung melawan para jenius yang hebat ini, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka menjadi bersemangat. Lagi pula, orang yang bertarung di depan mereka adalah saudara kandung mereka sendiri, terutama Ye Kiao Kiao, yang memasang ekspresi angkuh seolah-olah dialah yang sedang bertarung. Pemandangan pertempuran antara kedua pihak terlalu mengerikan. Dalam radius ratusan mil, tidak ada seorang pun yang bisa diam. Guncangan susulan dari serangan sembarangan mereka dapat bergema hingga puluhan mil, yang sungguh tak terbayangkan. Dengan raungan panjang, rambut abu-abu Jia Gu Zhenghao tiba-tiba berkobar menjadi api, membuatnya tampak seperti manusia api, dengan kekuatan untuk mencabut gunung dan sungai. Sebuah pukulan tiba-tiba dilayangkan. Tekanan kepalan tangan itu menerobos langit, dan energi sebenarnya bergema hingga ratusan mil jauhnya. Tidak jauh dari situ, banyak orang yang berada di dekatnya harus menjauh untuk menghindari cedera akibat kekuatan tersebut. Pukulannya seolah menembus langit, menghantam Ye Xiwen dengan kekuatan luar biasa. Gumpalan udara yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Ye Xiwen lenyap tanpa suara, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Ye Xiwen mencibir, ekspresinya tetap tak berubah. Kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, mengubah tubuhnya menjadi ruang hampa kosmik, dan dia menghantam musuh yang mendekat dengan keras. Tinju debu bintang pemusnah besar. Ye Xiwen melepaskan pukulan dahsyat dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Boom! Dua kepalan tangan yang mengerikan bertabrakan di udara, menciptakan gelombang kejut yang tak terbayangkan. Setelah bertarung sejauh ini, Jia Gu Zhenghao tidak lagi bisa melihat bahwa tubuh fisik Ye Xiwen mungkin bukan tubuh biasa. Matanya semakin mengamuk, dipenuhi niat membunuh. Awalnya, dia mengira Ye Xiwen hanyalah karakter tidak penting yang berani bersikap sombong hanya karena menyelamatkan Ye Qianqian. Dia mengira Ye Xiwen tidak akan meninggalkan kesan mendalam pada Ye Qianqian. Tapi sekarang tampaknya dia salah. Ye Xiwen di depannya jelas bukan karakter tidak penting. Dia bahkan bisa bertarung imbang dengannya hanya dengan tingkat kedua alam aspek Dharma. Bukankah ini berarti dia bahkan lebih berbakat daripada dirinya sendiri? Bagaimana mungkin dia mengakui itu? Satu-satunya solusi adalah membunuh setiap kejeniusan yang Anda miliki, tidak peduli jenis kejeniusan apapun Anda. Siapapun yang berani mendekati Ye Qianqian, siapapun yang berani menginginkan Ye Qianqian, akan mati. Bukan hanya Jia Gu Zhenghao, tetapi semua orang juga terdiam, tidak percaya bahwa seseorang dapat memiliki fisik yang begitu kuat. Bahkan Jia Gu Zhenghao pun merasa agak kesulitan untuk menahan serangan itu. Berbeda dengan Jia Gu Zhenghao yang semangatnya baru saja memudar, Ye Xiwen dipenuhi dengan semangat kepahlawanan, dan darah serta ki di tubuhnya berubah menjadi kabut emas dan mendidih. Haha, Jia Gu Zhenghao yang sudah lama terkenal. Hanya itu yang kau punya, cuma permainan anak-anak. Kau pikir kau bisa mematahkan lengan dan kakiku dan melumpuhkan kemampuan bela diriku. Sungguh menggelikan, kau hanyalah orang yang bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Pada saat ini, Ye Xiwen tertawa terbahak-bahak. Dia, yang selama ini bersikap defensif, malah mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia melangkah maju, menyebarkan cahaya keemasan yang memenuhi langit, menyilaukan dan cemerlang, seperti dewa emas, dan menyerbu ke arah Jia Gu Zhenghao dari langit. Kau sedang mencari kematian, marah karena Ye Xiwen telah meremehkannya, Jia Gu Zhenghao sangat murka.
Kobaran api gaib yang tak terhitung jumlahnya berkobar hebat di belakangnya, dan lolongan jiwa-jiwa yang teraniaya dan hantu-hantu pendendam yang tak terhitung jumlahnya bergema dari dalam kobaran api tersebut. Kemudian, sesosok menakutkan perlahan muncul. Layaknya seorang kaisar agung, yang memerintah seluruh alam, memandang rendah keberadaan semua makhluk hidup yang menggelikan, menyedihkan, dan konyol. Namun, pada saat ini, ekspresi dingin dan ganas muncul di wajah kaisar ini, persis sama dengan ekspresi Jia Guzenghao. Sungguh kaisar dunia bawah yang perkasa. Pada saat ini, Ye Yuling sengaja berteriak keras dari jauh, ingin Ye Xiwen di arena mendengarnya. Mereka adalah pesaing, jadi mereka tahu betul kartu apa yang Jia Guzenghao simpan. Tetapi mereka takut Ye Xiwen tidak mengetahuinya, jadi mereka angkat bicara untuk memperingatkannya. Meskipun mereka tidak banyak bicara, itu sudah cukup untuk membuat Ye Xiwen waspada dan tidak menganggap enteng hal-hal tersebut. Namun, tebakannya tepat. Ye Xiwen tidak mengetahui asal-usul sosok di belakangnya, tetapi dia juga tahu bahwa itu tidak akan sederhana, jadi dia tidak akan menanganinya dengan gegabah. Namun, dia menghargai kebaikan Ye Yuling. Pada saat itu, tampaknya kaisar dunia bawah ingin mengubah segala sesuatu yang dapat dilihatnya menjadi kerajaan dunia bawah miliknya. Di tangannya muncul tongkat dewa dunia bawah. Saat dia mengayunkannya, cahaya ilahi yang tak berujung memancar keluar, dan seketika itu juga pilar energi yang mengerikan melesat ke arah Ye Xiwen, bermaksud untuk memusnahkannya dalam satu serangan. Ye Xiwen sama sekali tidak takut saat ini. Semua kekuatan ilahi emas terkondensasi menjadi patung emas raksasa dalam sekejap, yang muncul di belakangnya. Wajahnya tidak jelas, tetapi samar-samar, itu sebenarnya adalah penampilan Ye Xiwen. Inilah Tuhan yang ada di dalam hatinya. Tidak ada Tuhan di dunia ini yang layak disembahnya. Satu-satunya orang yang akan disembahnya adalah dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Pada saat itu, hatinya adalah makhluk tertinggi. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya, memancarkan niat pedang yang tak terbayangkan. Niat pedang itu meluas seketika. Pada saat ini, semua jalan besar di dunia terdorong mundur, dan hanya jalan pedang yang muncul dengan cahaya yang tak terbayangkan. Pada saat ini, jalan pedang mengalahkan semua jalan lainnya, dan semua orang merasakan ketakutan dan kecemasan, seolah-olah jalan yang mereka tempuh harus tunduk pada jalan pedang. Ini adalah jalur yang tak terkalahkan, memisahkan jalur ini dari jalur kultivasi biasa dan dimulai langsung dari jalur kultivasi. Ye Xiwen mengacungkan niat pedangnya dan langsung menyerbu ke depan. Ini bukan hanya kontes kekuatan antara kedua belah pihak, tetapi juga ujian pemahaman mereka tentang Dao masing-masing. Kurang dari BR mau lebih besar dari. Semua orang tercengang, seolah-olah mereka ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Xiwen memiliki kekuatan untuk menandingi Jia Guzenghao. Jika itu tidak terlalu mengejutkan, maka ini benar-benar menakutkan banyak orang. Karena ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, seperti anak kecil yang mengonsumsi stimulan dan mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan orang dewasa, atau seseorang yang terlahir dengan kekuatan luar biasa yang dapat bergerak maju di usia muda. Tetapi jika menyangkut pemahaman Tao, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai dengan cara ini. Namun, pemahaman Ye Xiwen tentang seni bela diri sekarang tidak kalah dengan Jia Guzenghao, dan bahkan mungkin selangkah lebih maju. Dia benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Pada saat ini, apa yang telah dipelajari kedua belah pihak dan apa yang dimiliki oleh keinginan mereka bertabrakan dengan hebat di dalam kehampaan, saling melahap satu sama lain. Kapan? Pedang panjang Ye Xiwen dan tongkat kaisar dunia bawah telah berbenturan berkali-kali dalam sekejap. Tongkat kaisar dunia bawah bukanlah benda fisik, melainkan sesuatu yang telah dikultivasi dan dipahami Jia Guzenghao berdasarkan seni ilahi api hantu dunia bawah yang dia praktikkan. Niat pedang Ye Xiwen bukanlah pedang sungguhan, melainkan niat pedang yang telah ia pahami dan menjadi miliknya, sesuatu yang sulit dibayangkan oleh orang lain. Ye Xue dan yang lainnya, khususnya, tampak serius melihat pemandangan ini, karena sejujurnya, mereka semua adalah pesaing. Ye Xiwen dan Jia Guzenghao jelas tidak boleh diremehkan, mengingat pemahaman mendalam mereka tentang seni bela diri. Para ahli alam aspek Dharma setengah langkah lainnya menyaksikan dengan penuh perhatian. Meskipun mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami Dao dari kedua sosok ini, mereka dapat mengatakan bahwa seni bela diri yang mereka tampilkan sangat luar biasa.
Hanya dengan menyaksikan pertarungan antara dua sosok raksasa ini seperti menyaksikan pertarungan antara dua dao. Jia Guzenghao memang seorang jenius. Bakat Ye Xiwen mungkin tidak sekuat miliknya. Namun, Ye Xiwen memiliki aura misterius dan dapat mempertahankan kondisi deduksi yang kuat hampir sepanjang waktu. Meskipun ia hanya berada di tingkat kedua alam aspek Dharma, pemahamannya tentang seni bela diri jauh dari sederhana. Bahkan, ia lebih kuat dari para jenius ini. Tak lama kemudian, Ye Xiwen, yang telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang seni bela diri, mendapatkan keunggulan mutlak, sementara Kaisar Dunia Bawah Jia Guzenghao sepenuhnya ditaklukkan oleh Ye Xiwen. Ledakan, 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 niat pedang Ye Xiwen terus menebas di kehampaan. Awalnya, Kaisar Dunia Bawah mampu melawan Ye Xiwen, tetapi ia dengan cepat kewalahan oleh Ye Xiwen. Pemahamannya tentang seni bela diri jauh lebih rendah daripada Ye Xiwen, belum lagi kekuatan Kaisar Dunia Bawah sepenuhnya ditekan oleh atribut ilahi Ye Xiwen, sehingga membuatnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bang! Dengan raungan yang memekakan telinga, pedang panjang Ye Xiwen menembus semua pertahanan Kaisar Dunia Bawah dan menusuk tubuhnya. Niat pedang yang tak terbatas seketika menyapu liar di dalam tubuh Kaisar Dunia Bawah, mengepung dan menyerangnya. Hampir seketika itu juga, Kaisar Dunia Bawah yang kolosal itu mengeluarkan teriakan dahsyat dan hancur menjadi gumpalan asap hijau tak berujung, seolah-olah tubuhnya sendiri terbuat dari gas-gas tersebut. Dalam kontes pemahaman seni bela diri ini, Jia Guzenghao benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, yang mungkin merupakan sesuatu yang tidak dia duga sendiri. Di reruntuhan Kaisar Dunia Bawah, sosok Jia Guzenghao perlahan muncul. Pada saat itu, Ye Xiwen akhirnya bergerak. Sosoknya melesat saat dia menerkam. Bab 1182 anak ini, apakah dia sudah gila? Jia Guzenghao masih terhanyut dalam kenyataan bahwa Kaisar Dunia Bawah telah ditikam hingga tewas oleh Ye Xiwen ketika dia melihat cahaya keemasan melintas dan sebuah tinju besar menghantam dahinya. Dia tidak punya waktu untuk menghindar. Meskipun dia cepat, Ye Xiwen juga cepat. Tanpa pertahanan apapun, dia sama sekali tidak bisa menghentikannya. Dengan bunyi dentingan seperti logam beradu logam, pukulan Ye Xiwen mengenai rongga matanya, membuatnya terlempar seperti meteor. Jika tubuhnya tidak begitu kuat, pukulan itu pasti akan membunuhnya seketika. Namun, pukulan Ye Xiwen tetap membuatnya pusing dan kehilangan orientasi. Kepalanya hampir terlepas, dan dia melihat bintang-bintang serta telinganya berdengung. Namun rongga matanya juga memar akibat pukulan. Namun, Ye Xiwen tidak berniat membiarkannya pergi. Begitu dia terlempar jauh, dia langsung menyerbu ke depan lagi, seperti kilat emas berbentuk manusia. Bang! 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 Serangkaian raungan keras menggema, dan tubuh Jia Guzenghao terlempar ke udara seperti karung pasir. Hehe, sebaiknya kita hajar orang sombong itu sampai mati. Teriak Ye Fan dari pinggir lapangan, seolah ingin membuat keributan. Jia Guzenghao berulang kali terlempar ke udara seperti karung pasir oleh Ye Xiwen. Meskipun dia tidak tewas di tempat, dia sangat marah. Baginya, ini adalah penghinaan yang sangat besar. Tidak, seharusnya dikatakan bahwa ketidakmampuannya mengalahkan Ye Xiwen, yang hanya berada di tingkat kedua alam aspek Dharma, sudah merupakan penghinaan baginya. Perlawanan Ye Xiwen justru memperparah rasa penghinaan ini. Bang! Saat Ye Xiwen melayangkan pukulan lain, pukulan itu diblokir oleh Jia Guzenghao. Meskipun dia masih terlempar jauh akibat kekuatan pukulan itu, kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sialan, sialan, sialan. Matanya menyala-nyala dengan niat membunuh, dia belum pernah terlihat begitu menyedihkan sebelumnya. Dia sangat marah hingga merasa paru-parunya akan meledak, dan dia sangat frustrasi. Baik itu kecepatan, kekuatan, atau pemahaman seni bela diri, saat menghadapi Ye Xiwen. Dia benar-benar kalah telak, merasa sama sekali bukan tandingan Ye Xiwen. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia terima. Pertarungan antar master yang disebut-sebut itu hanyalah masalah beberapa saat. Perbedaan kecil dapat menyebabkan kesenjangan yang sangat besar. Hanya beberapa celah kecil itulah yang, jika terakumulasi, menyebabkan kekalahan telak Jia Guzenghao. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya, Jia Guzenghao lah yang benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun perbedaan kekuatan fisik mereka tidak terlalu besar, aku tidak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Sungguh tak bisa dipercaya. Kau tahu,
Awalnya Jia Guzenghao datang untuk membuat masalah bagi Ye Xiwen dengan sangat agresif, mengancam akan mematahkan lengan dan kakinya serta melumpuhkan kemampuan bela dirinya. Sekarang semuanya berubah menjadi situasi seperti ini. Kerumunan di sekitarnya riuh dengan diskusi. Terutama ketika sampai ke telinga Jia Guzenghao, ia merasa ingin muntah darah, ia hampir memuntahkan kata-kata Lao Sue yang diucapkannya. Kapan ia pernah diremehkan seperti ini? Terutama karena sekarang ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, ini benar-benar memalukan, sebuah aib yang telanjang dan memalukan. Dia sombong dan angkuh. Dia belum pernah mengalami kehilangan besar sebelumnya, dan itu dari orang yang tidak dikenal yang belum pernah dia dengar sebelumnya, seseorang yang asal-usulnya tidak dia ketahui. Jia Guzenghao, jenius dari klan Jiagu hanyalah sampah. Ye Xiwen mencibir tanpa sopan santun. Bagi banyak orang yang tidak mengenalnya, dia mungkin tampak seperti orang yang baik dan ramah. Tetapi mereka yang benar-benar mengenalnya akan tahu seperti apa sebenarnya dia. Dia bukanlah penjahat, tetapi dia juga bukan orang yang baik hati. Dengan kata lain, dia adalah orang yang menyimpan dendam dan mencari pembalasan. Upaya Jia Guzenghao sebelumnya untuk mematahkan lengan dan kakinya serta melumpuhkan kemampuan bela dirinya tanpa penjelasan apapun telah membuatnya sangat marah. Ye Xiwen, awalnya aku hanya ingin melumpuhkan kemampuan bela dirimu, tetapi sekarang sepertinya kau malah mencari kematian. Bahkan jika seorang dewa turun ke bumi hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jia Guzenghao berkata dingin kepada Ye Xiwen. Ekspresinya dingin, dan luka-luka yang ditimbulkan oleh Ye Xiwen sembuh dengan kecepatan yang terlihat jelas oleh mata telanjang. Boom! Aura yang sangat menakutkan menyapu tubuh Jia Guzenghao, dan kobaran api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya berkobar hebat di dalam tubuhnya, membuatnya tampak seperti manusia hidup. Ekspresi Ye Xiwen sedikit muram. Setelah diselimuti kobaran api ini, Ye Xiwen dapat merasakan bahwa aura Jia Guzenghao sebenarnya telah menjadi lebih kuat. Dia sudah berada di puncak tingkat kelima alam aspek Dharma, dan sekarang dia benar-benar naik satu tingkat. Meskipun dia belum mencapai tingkat keenam alam aspek Dharma, itu sudah cukup bagi Ye Xiwen untuk menganggapnya serius. Namun, dia hanya menanggapinya dengan serius, bukan sampai pada titik di mana dia sangat waspada terhadapnya. Pedang panjang yang terbentuk dari niat pedang di tangan Ye Xiwen mulai berdengung dan beresonansi. Berdiri di udara, pedang itu memancarkan aura luar biasa dan tidak berubah karena kata-kata Jia Guzenghao. Pada saat itu, Jia Guzenghao bergerak, langsung menyerbu ke arah Ye Xiwen. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya, seperti bola api dan kilat, menyerang seperti badai. Dengan satu pukulan, kobaran api yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti langit dan menekan Ye Xiwen. Meskipun Ye Xiwen dan yang lainnya berada jauh, mereka dapat merasakan suhu mengerikan dari kobaran api tersebut. Kemungkinan besar seorang seniman bela diri di alam transenden akan langsung terbakar menjadi abu jika mereka menyerbu masuk. Boom! Kobaran api yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Ye Xiwen, menciptakan lidah api dan gelombang api, membentuk serangan mengerikan yang bertujuan untuk membakar Ye Xiwen hidup-hidup. Selain itu, ini bukanlah api biasa, melainkan api hantu. Api hantu adalah api yang lahir dari tubuh orang mati. Ketika dikumpulkan, api ini dapat melepaskan efek yang dahsyat. Namun, teknik seperti itu tentu saja tidak terhormat. Namun, Yin dan Yang adalah dua sisi dari Dao Agung. Bahkan teknik Yin dan jahat sekalipun, ketika dibawa ke tingkat ekstremnya, masih bisa sangat luas dan ampuh. Sayangnya, dia bertemu dengan Ye Xiwen. Tidak pernah ada jawaban pasti tentang siapa yang lebih unggul dari siapa, baik atau jahat. Jika kekuatan jahat cukup kuat, ia dapat sepenuhnya menekan kekuatan kebaikan. Tetapi sayangnya, dia bertemu dengan Ye Xiwen. Dalam hal kekuatan, Ye Xiwen bahkan lebih kuat darinya. Dia benar-benar tak kenal takut, dengan pedang panjang di tangan, dan dengan daunnya yang terungkap, dunia menjadi tanpa dao. Pedang panjang di tangannya seketika memancarkan cahaya menyilaukan yang tak terbayangkan, menembus udara dengan satu serangan. Dalam sekejap, cahaya pedang menghancurkan gelombang api, dan kobaran api serta gelombang api yang menyerbu dimusnahkan dalam jumlah besar di bawah tekanan niat pedang Ye Xiwen. Orang dapat dengan mudah membayangkan pemandangan yang mengerikan itu. Ledakan, pedang panjang dan tinju berbenturan dengan cara yang spektakuler, pertempuran mereka menyebabkan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Langit runtuh, dan bumi ambruk.
Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan fisik semata dapat mengatasi teknik apapun. Dia telah meninggalkan terlalu banyak keterampilan karena menyadari bahwa kemampuannya sendiri mungkin tidak sebanding dengan Ye Xiwen. Hanya dalam hal kekuatan, setelah menyalakan api hantu, kekuatannya kemungkinan melampaui Ye Xiwen, yang merupakan kepercayaan dirinya yang terbesar. Dek, Ye Xiwen terus mundur. Seperti yang telah diprediksi Jia Gu Zhenghao, Ye Xiwen memang tidak sekuat dirinya. Pertarungan ini berakhir dengan Ye Xiwen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan terus mundur. Ini juga merupakan kali pertama Ye Xiwen mundur sejak mereka mulai bertarung. Ini juga pertama kalinya dia unggul dalam adu kekuatan dengan Ye Xiwen. Keduanya mengandalkan kekuatan fisik untuk mengatasi semua teknik, memiliki keunggulan dalam kekuatan berarti memiliki keunggulan dalam pertempuran. Tentu saja, ini tidak berarti dia hanya mengetahui pendekatan ini hanya berarti dia memiliki metode berbeda untuk menghadapi lawan yang berbeda. Pendekatan Ye Xiwen yang menghancurkan semua lawan, terlepas dari sifat mereka, sangatlah langka. Haha, Ye Xiwen, kau akan mati hari ini. Jia Gu Zhenghao tertawa terbahak-bahak, rasa frustrasinya sebelumnya telah hilang sama sekali. Dia melancarkan serangan balik, menyerbu ke arah Ye Xiwen. Setelah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, Ye Xiwen tidak melarikan diri atau menyerah. Sebaliknya, dia bergegas menuju Jia Gu Zhenghao. Mereka berimbang, tak satu pun yang mengalah. Kau mencari kematian, jika kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Api di tubuh Jia Gu Zhenghao berkobar lebih hebat lagi, seolah-olah menjadi lebih intens. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang panjang Ye Xiwen tampak mampu membelah langit dengan setiap serangannya, tetapi ketika dihadapkan dengan seni ilahi api hantu alam bawah milik Jia Gu Zhenghao, pedang itu tetap memaksanya mengalami serangkaian kekalahan. Pertempuran itu sangat sengit. Kedua pihak tidak berniat untuk menahan diri lebih lama lagi, dan keduanya mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Pada saat ini, darah mulai merembes dari tubuh Ye Xiwen. Akibat benturan yang mengerikan, darah benar-benar merembes dari tubuhnya dan keluar melalui kapilernya. Itu tampak sangat menakutkan, seperti sosok yang berlumuran darah. Kakak kedua, seru Ye Kiao kaget, sambil memegang mulutnya dengan cemas dan panik di matanya. Meskipun ia baru mengenal Ye Xiwen beberapa hari, ia sudah menerima keberadaannya. Pria ini sangat cakap dan mengenal banyak tokoh penting di kalangan generasi muda. Dia adalah saudara kedua Tian Jiao, dan sekarang dia tampak berlumuran darah. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Saat ini, Ye Kai dan Ye Mao sama-sama menyaksikan kejadian itu dengan cemas. Ye Mao, khususnya, meskipun dia telah memasuki alam aspek Dharma, tidak dapat ikut campur dalam pertempuran antara keduanya. Dia hampir tidak bisa melihat gerakan mereka. Ye Fan, yang berdiri di sampingnya, sepertinya menyadari sesuatu dan berkata, anak ini, apakah dia sudah gila? Bab 1183 Ye Xiwen menjadi lebih kuat. Ye Fan, yang berdiri di sebelahnya, sepertinya menyadari sesuatu dan berkata, anak ini, apakah dia sudah gila? Tidak hanya Ye Fan, tetapi juga Ye Sue, Ye Chenglong, Ye Feng, Ye Yuling dan yang lainnya tampaknya akhirnya menemukan jawabannya, dan mereka semua menunjukkan ekspresi takjub. Tidak mungkin, apakah dia tidak tahu bagaimana situasinya? Ini terlalu keterlaluan. Astaga, anak ini. Sekelompok orang itu berseru dengan takjub. Saudara Ye Fan, apa sebenarnya yang terjadi? Saat ini, Ye Kiao buru-buru bertanya. Dia bahkan tidak bisa melihat keduanya bertarung dengan jelas. Dia hanya bisa melihat berbagai jurus bela diri yang memukau dan menakutkan bertabrakan di kehampaan. Dia hanya bisa melihat bahwa Ye Xiwen berlumuran darah dan menjadi orang yang berlumuran darah ketika dia terlempar. Aku tidak tahu apa yang Ye Fan bicarakan. Ye Xiwen sekarang benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kata Ye Fan, meskipun Jia Gu Zhenghao sombong, kekuatannya sangat hebat. Terutama sekarang, dia pasti telah membakar sebagian potensi hidupnya, sehingga kekuatannya meningkat secara signifikan untuk sementara waktu. Untungnya, dia belum memasuki tingkat ke-6 alam aspek Dharma, jika tidak, dia benar-benar tidak akan mampu bertarung. Ye Fan menjelaskan bahwa ia menganggap dirinya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ye Xiwen, dan orang-orang ini semua adalah kerabat Ye Xiwen, jadi ia tentu saja menerima mereka. Bahkan jika anak ini benar-benar memiliki teknik rahasia seperti itu, dia tidak akan berani menggunakannya.
Teknik semacam itu terlalu merusak, sekali dia menggunakannya, dia mungkin akan menjadi lumpuh. Kata Yevan sambil menyipitkan mata, ekspresinya sedikit bersemangat, seolah-olah dia telah melihat lawan yang sepadan lainnya. Dan Ye Xiwen bahkan lebih gila. Awalnya kupikir Jia Guzhenghao sudah gila karena berani melakukan perjalanan ribuan mil ke jantung ras iblis untuk memburu seorang jenius iblis, tetapi dibandingkan dengan Ye Xiwen, dia bukan apa-apa. Dia sebenarnya ingin menggunakan kekuatan Jia Guzhenghao untuk mengasah dirinya. Jika aku tidak salah, dia seharusnya baru saja naik ke tingkat kedua alam aspek Dharma, kan? Alamnya seharusnya tidak stabil dan dia perlu mengonsolidasikannya. Tetapi dia sebenarnya ingin menggunakan pertempuran dengan Jia Guzhenghao untuk mengonsolidasikan alamnya. Tidak, dia bahkan berharap untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kau tidak bisa melihatnya, jadi kau tidak tahu, tetapi meskipun Ye Xiwen selalu terlempar jauh, kekuatannya sebenarnya meningkat sedikit demi sedikit. Pada saat itu, ekspresi terkejut muncul di wajah Yevan. Meskipun dia selalu menganggap dirinya sebagai orang yang pemberani, bahkan jika dia pemberani, dia tetaplah orang biasa. Di matanya, Ye Xiwen tidak berbeda dengan orang gila. Kau memang tak bisa menilai buku dari sampulnya. Ye Xiwen, yang selalu tampak lembut dan anggun. Sulit dipercaya bahwa mereka memiliki sisi gila seperti itu. Apa yang telah dialami Ye Xiwen selama bertahun-tahun telah menyebabkan situasi menjadi begitu kacau. Penting untuk dipahami bahwa terlibat dalam pertempuran yang mengerikan seperti itu sebelum tingkat kultivasi seseorang terkonsolidasi dapat menyebabkan alam yang sudah tidak stabil tersebut runtuh seketika, dan berpotensi menyebabkan seseorang jatuh kembali ke tingkat pertama alam aspek Dharma. Meskipun hanya mungkin secara teoritis, ada begitu banyak orang di benua kuno ini, dan banyak orang mengalami hal serupa setiap hari. Setidaknya, jika itu terjadi padanya, dia pasti tidak akan berani melakukannya. Lagi pula, jika dia benar-benar kalah, sudah terlambat untuk menyesalinya. Selain itu, dia tidak hanya menggunakan pertempuran ini untuk memperkuat wilayah kekuasaannya, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatannya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun Ye Xiwen berulang kali terlempar jauh, kekuatannya sebenarnya meningkat sedikit demi sedikit. Meskipun besaran dan jangkauannya tidak terlalu luas, itu sudah cukup mencengangkan bagi mereka. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual Ye Xiwen hampir meluap, karena sedang diisi kembali setelah membakar kristal spiritual. Dia bertarung dan berkultivasi pada saat yang bersamaan. Jika musuhnya lebih lemah, dia mungkin berani melakukan ini, tetapi jika lawannya adalah Jia Guzhenghao, dia sama sekali tidak akan berani melakukannya. Terlebih lagi, bahkan jika dia berani melakukannya, dia akan dipukuli sampai mati. Meskipun Ye Xiwen tampaknya hanya terluka ringan setiap kali dia terlempar, organ dalamnya berdarah akibat guncangan, dan kerusakan di dalamnya tak terbayangkan. Yang membingungkannya adalah, tidak peduli berapa kali Ye Xiwen terlempar, selain pemandangan mengerikan tubuhnya yang berlumuran darah, auranya tetap kuat dan tidak melemah banyak, yang sangat mengejutkannya. Namun, dengan pengamatannya yang tajam, ia segera menyadari bahwa Ye Xiwen pasti memiliki teknik penyembuhan yang luar biasa untuk dapat melakukan ini, jika tidak, itu tidak mungkin. Ia samar-samar memahami bahwa Ye Xiwen berani melakukan ini bukan hanya karena ledakan energi, tetapi karena ia memiliki beberapa kartu truf di tangannya. Meskipun demikian, di matanya, tindakan Ye Xiwen masih sangat berani. Yevan dan yang lainnya bisa melihatnya, jadi bagaimana mungkin Jia Guzhenghao, yang selama ini bertarung melawan Ye Xiwen, tidak melihatnya. Dia bahkan tidak perlu melihat, karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan Ye Xiwen telah meningkat dengan setiap serangan. Kemajuan seperti ini sungguh tak terbayangkan baginya. Dia telah mencapai puncak tingkat kelima dari alam aspek Dharma. Kecuali dia menggunakan teknik rahasia ini, kekuatan tempurnya tidak akan bisa meningkat secara signifikan lagi sampai dia menembus ke tingkat keenam dari alam aspek Dharma. Oleh karena itu, dia tidak mungkin seperti Ye Xiwen, yang kekuatan tempurnya meningkat hampir setiap detik, karena kecuali dia langsung menembus ke tingkat keenam alam aspek Dharma, tidak banyak ruang untuk peningkatan. Di sisi lain, Ye Xiwen baru saja memasuki tingkat kedua alam aspek Dharma. Dia terus berkembang setiap saat, terutama ketika dia membakar kristal spiritual dan batu darah dari cermin asal surgawi. Kemajuannya sangat menakutkan, mencapai tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Bang! Ye Xiwen terlempar lagi, tapi kali ini berbeda. Jia Guzhenghao juga terpaksa mundur selangkah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya,
terutama setelah dia menyalakan api dunia bawah dan melepaskan potensinya. Dia menatap Ye Xiwen dengan sedikit keheranan, matanya tidak hanya menunjukkan keheranan tetapi juga sedikit rasa takut yang hampir tak terlihat. Karena dia menyadari bahwa sekeras apapun dia berusaha, sehebat apapun kartu truf yang dia keluarkan, dia tampaknya tidak mampu mengalahkan Ye Xiwen, terutama ketika Ye Xiwen benar-benar menggunakannya sebagai batu asa untuk latihannya. Rasa takut awalnya dengan cepat diredam, digantikan oleh amarah yang tak terkendali. Beraninya seseorang menggunakannya sebagai batu asa. Dia benar-benar murka. Perubahan halus ini juga menarik perhatian para elit di sekitarnya. Mereka bukannya bodoh, hanya saja Ye Xiwen dan rekannya bergerak terlalu cepat sehingga mereka tidak sempat menangkapnya. Tapi itu tidak berarti mereka tidak bisa melihatnya. Ketika mereka melihat hasil ini, mereka segera mengambil kesimpulan, Ye Xiwen semakin kuat, dan seiring dengan itu, keunggulan Jia Guzenghao secara bertahap berkurang. Mereka sangat takjub, sulit percaya bahwa siapapun bisa mencapai prestasi seperti itu. Sekalipun mereka bisa bertahan, mereka tidak akan bertahan lama sebelum dipukuli sampai mati. Selain Ye Xiwen, tidak ada orang lain yang berani mengatakan mereka bisa melakukannya. Di luar dugaan, bahkan setelah mengerahkan seluruh potensinya, Jia Guzenghao tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ye Xiwen. Mereka semua adalah elit keluarga Ye, dengan mata yang sangat tajam. Mereka semua tahu betul bahwa luka Ye Xiwen terlihat serius, tetapi tidak separah kelihatannya. Bukankah mereka melihatnya menerjang Jia Guzenghao dengan energi yang tak terbatas setiap kali? Kali ini, Jia Guzenghao benar-benar telah mengambil risiko yang terlalu besar, mungkin tidak akan mudah baginya untuk lolos begitu saja. Awalnya semua orang mengira bahwa Ye Xiwen benar-benar telah berurusan dengan seseorang, karena telah memprovokasi orang gila seperti Jia Guzenghao. Meskipun masalah ini tampak seperti bencana yang tidak pantas mereka terima, apa yang bisa mereka lakukan? Di dunia ini, yang lemah tidak memiliki hak asasi manusia. Namun dalam sekejap mata, situasinya berbalik. Melihat ekspresi sedih Jia Guzenghao dan kemudian melihat Ye Xiwen yang penuh energi dan semangat, jelaslah siapa yang telah mengusik sarang lebah. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan tidak seorang pun berani bersantai bahkan untuk sesaat, karena kecerobohan sekecil apapun dapat berarti kematian mengerikan di tempat. Saat keduanya terlibat dalam pertempuran sengit, yang lain merasakan merinding. Perjuangan hidup dan mati mereka sangat mengejutkan mereka, terutama Ye Xiwen. Dia sudah bangga telah bertarung melawan Jia Guzenghao sejauh ini, karena tingkat keahliannya jauh lebih rendah daripada Jia Guzenghao. Yang pasti, terlepas dari siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini, Ye Xiwen akan meraih ketenaran dan langsung menjadi salah satu jenius terbaik keluarga Ye. Banyak orang awalnya tidak menganggap Ye Xiwen serius. Lalu apa gunanya jika dia bisa melewati tingkat ke-8 menara bela diri elit? Melewati tingkat ke-8 tidak berarti dia memiliki kekuatan untuk menjadi jenius papan atas. Dia hanya memiliki potensi. Apakah dia benar-benar dapat mengubah potensi itu menjadi kekuatan masih menjadi pertanyaan. Jika dia bertemu sesuatu di sepanjang jalan, dia mungkin akan binasa. Jadi, ketika Ye Xiwen pertama kali didekati oleh Jia Guzenghao, banyak orang menyesalkan bahwa jenius lain mungkin akan bernasib buruk di sini. Siapa sangka segalanya akan berakhir seperti ini. Ya, tingkat kultivasi Ye Xiwen jauh lebih rendah daripada Jia Guzenghao, tetapi ketika mereka benar-benar bertarung, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Bagi mereka, ini sudah cukup untuk dianggap sebagai seorang jenius tingkat atas. Entah mereka mengakuinya atau tidak, masalah ini sudah terjadi. Bunuh, mati, Jia Guzenghao meraung dengan mengerikan. Ini tidak bisa berlarut-larut lagi. Ye Xiwen tidak hanya semakin kuat setiap saat, tetapi kekuatannya sendiri juga semakin melemah. Bab 1184 melumpuhkan Jia Guzenghao. Bunuh, mati, Jia Guzenghao meraung mengerikan. Dia tidak bisa memperpanjang ini lagi. Ye Xiwen tidak hanya semakin kuat setiap saat, tetapi kekuatannya sendiri juga semakin melemah setiap saat. Dia tahu betul bahwa kemampuannya untuk memiliki kekuatan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu sepenuhnya disebabkan oleh teknik rahasia, tetapi teknik ini tidak bisa bertahan selamanya. Setelah mencapai puncaknya, kekuatannya terus melemah. Meskipun kemajuannya belum terlalu terlihat saat ini, setelah disesuaikan dengan peningkatan kemampuan Ye Xiwen, kakinya akan mencapai level yang menakutkan. Bab novel
Kemajuan Ye Xiwen membuat kemundurannya semakin terlihat jelas. Tak lama kemudian, titik kritis akan tercapai, di mana kekuatannya akan setara dengan Ye Xiwen, dan situasinya akan berbalik sepenuhnya. Pada titik itu, bukan lagi dia yang menekan Ye Xiwen, tetapi Ye Xiwen yang sepenuhnya menekannya. Dia bisa merasakan kekuatannya terkuras, dia tidak bisa terus seperti ini. Dia melayangkan pukulan langsung ke arah Ye Xiwen, membakar esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya menjadi kobaran api gaib, yang kemudian melonjak ke arah Ye Xiwen dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, bagi Ye Xiwen, semua itu tidak penting. Ia hampir sepenuhnya tenggelam dalam pencerahan ini. Pohon kuno Mingxin menyelimuti kedalaman lautan kesadarannya, menjaganya dalam kondisi mental tempur terbaik setiap saat. Sementara itu, teknik generasi Phoenix Surgawi terus memperbaiki luka-luka di tubuhnya, menjaga tubuhnya dalam kondisi tempur terbaik. Oleh karena itu, dia tidak takut. Selama dia tidak terbunuh sekaligus, semuanya masih berada di bawah kendalinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain, tetapi dia bisa. Ledakan, ledakan, ledakan. Pepatah mengatakan, terburu-buru hanya akan mendatangkan kerugian. Jia Guzenghao, yang ingin segera mengalahkan Ye Xiwen, mendapati hal itu mustahil. Bahkan di puncak kekuatannya pun, ia sudah tidak mampu mengalahkan Ye Xiwen, apalagi sekarang kekuatannya telah menurun sementara kekuatan Ye Xiwen terus meningkat. Keseimbangan kekuatan dalam serangan dan pertahanan mudah bergeser. Setelah gagal mengalahkan Ye Xiwen dengan cepat, kedua pihak secara bertahap menjadi seimbang. Setiap kali mereka berbenturan hebat, Jia Guzenghao juga terlempar jauh, tidak seperti sebelumnya ketika hanya Ye Xiwen yang terlempar jauh. Saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Bagi para penonton, setiap detik terasa seperti keabadian, dan banyak yang benar-benar terpukau. Bahkan, banyak yang menghadiri upacara minum teh ini dengan harapan dapat menyaksikan para talenta terbaik ini beradu tanding dan mendapatkan inspirasi untuk perjalanan seni bela diri mereka. Meskipun pertarungan mereka bukan sekadar sesi sparring persahabatan, melainkan pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, pertempuran semacam itu menjadi semakin berharga sebagai referensi, dan prinsip-prinsip seni bela diri mendalam yang terungkap di dalamnya menjadi semakin brilian dan menarik. Situasi telah bergeser dari Jia Guzenghao yang unggul menjadi Ye Xiwen yang secara bertahap mendapatkan kembali kendali. Pertempuran antara keduanya menjadi semakin sengit. Meskipun keduanya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, itu masih agak tidak cukup dibandingkan dengan daya penghancur yang mereka miliki. Ye Xiwen secara bertahap mulai melukai tubuh Jia Guzenghao. Meskipun fisiknya kuat dan teknik penyembuhannya cukup canggih, pada akhirnya dia tidak bisa dibandingkan dengan Ye Xiwen. Seiring kekuatannya melemah, jumlah luka di tubuhnya bertambah, dan tak lama kemudian dia pun menjadi sosok berlumuran darah, sama seperti Ye Xiwen. Keduanya hampir hancur berkeping-keping karena satu sama lain. Bang! Benturan yang memekakkan telinga melepaskan gelombang energi yang tak berujung, menyebar keluar dalam lingkaran konsentris seperti gelombang laut. Ia menyebar ke segala arah, seperti sebuah bola. Sesosok tubuh terlempar ke belakang dari tengah kerumunan. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah Jia Guzenghao. Ye Xiwen, yang diperkirakan akan terlempar, justru berdiri tegak di udara tanpa bergerak sama sekali. Adapun Jia Guzenghao, semua api di tubuhnya langsung padam. Teknik rahasia yang telah diaktifkannya akhirnya berakhir. Meskipun dia masih memiliki kekuatan untuk mengalahkan seorang ahli alam aspek Dharma tingkat 5 biasa, itu hanyalah seorang ahli alam aspek Dharma tingkat 5 biasa. Ye Xiwen di depannya bukanlah seorang ahli alam aspek Dharma tingkat 5, dan dia juga bukan orang biasa. Teknik rahasianya telah berakhir, sementara Ye Xiwen berada di puncak kekuatannya. Ye Xiwen memandang Jia Guzenghao dengan sedikit kekecewaan. Awalnya ia mengira Jia Guzenghao akan membantunya mendaki hingga puncak tingkat kedua alam aspek Dharma, tetapi siapa sangka efek teknik rahasia itu akan hilang begitu cepat. Meskipun ia telah banyak berkembang dibandingkan sebelumnya, ia masih cukup jauh dari mencapai puncak tingkat kedua alam manifestasi Dharma. Tatapan matanya sedingin es saat ia menatap Jia Guzenghao. Ia melangkah maju dan mengejar Jia Guzenghao. Bang! Jia Guzenghao terlempar seperti bola, menghantam tanah dengan keras dan menciptakan kawah besar. Jia Guzenghao mengalami patah tulang rusuk yang tak terhitung jumlahnya di dadanya dan terus-menerus batuk darah. Saat ini, tatapan matanya saat memandang Ye Xiwen masih mengandung rasa kesal,
tetapi lebih dari segalanya, itu adalah tatapan ketakutan. Dia benar-benar takut pada Ye Xiwen. Sekalipun dia sombong dan memiliki catatan prestasi gemilang di masa lalu, semua itu tak berarti di hadapan Ye Xiwen dan sama sekali tak bisa diandalkan. Kini dia benar-benar merasa putus asa dan memahami perasaan orang-orang yang telah dikalahkan, dibunuh, dan dilumpuhkannya dalam seni bela diri. Untuk pertama kalinya, dia merasakan situasi berbahaya seperti ini. Ye Xiwen berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah dengan santai, hingga sampai di tempat Jia Guzhenghao. Apa yang akan dia lakukan? Pada saat ini, pikiran ini muncul di benak semua orang. Tidak ada yang tahu apa yang direncanakan Ye Xiwen, tetapi sekarang Ye Xiwen telah mendapatkan keuntungan penuh. Dia adalah pemenangnya, dan semua orang hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Sebenarnya, aku lupa menyebutkan bahwa aku adalah orang yang sangat pelit. Ye Xiwen menyeringai, dan dengan gelombang energi sejatinya, noda darah di tubuhnya menghilang. Namun di mata Jia Guzhenghao, senyum ini benar-benar menakutkan. Apa yang akan kau lakukan? Jia Guzhenghao tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Bukankah kau bilang akan mematahkan lengan dan kakiku serta melumpuhkan kemampuan bela diriku? Aku yakin ini bukan pertama kalinya kau melakukan ini. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan apa yang dipikirkan oleh mereka yang mati di tanganmu atau menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian karena ulahmu. Ye Xiwen menyeringai dan terus tertawa. Pada saat itu, semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Xiwen benar-benar berani melumpuhkan Jia Guzhenghao. Ketika Jia Guzhenghao mengatakan akan melumpuhkan Ye Xiwen, banyak orang tidak menganggapnya serius. Bahkan Ye Feng dan kelompoknya pun tidak mungkin membiarkan Jia Guzhenghao benar-benar melumpuhkan Ye Xiwen, jadi mereka hanya menganggapnya sebagai luapan amarah. Tentu saja, semua orang tahu tentang daftar panjang kejahatan Jia Guzhenghao, dan dia telah melumpuhkan banyak orang. Meskipun begitu, mereka tetap tidak percaya bahwa ada orang yang benar-benar akan melumpuhkannya. Jia Guzhenghao memang arogan, tapi itulah Jia Guzhenghao. Dia memiliki kekuatan, kepercayaan diri, dan latar belakang yang mumpuni. Dia adalah seorang jenius terkenal di dalam klan Jiagu. Ketika dia membunuh seorang jenius dari ras iblis terakhir kali, hal itu menyebabkan beberapa gesekan antara kedua klan. Pada akhirnya, klan Jiagu lah yang turun tangan untuk melindungi Jia Guzhenghao. Dapat dipahami betapa pentingnya Jia Guzhenghao di dalam klan Jiagu. Banyak orang, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, tidak ingin bertindak, karena jika tidak, mereka akan memprovokasi klan Jiagu. Dia hanyalah masalah yang pelik. Kecuali jika dilakukan secara pribadi dan tidak ada yang melihatnya, tidak akan ada orang yang memilih untuk melakukan apapun kepada Jia Guzhenghao. Mereka semua memiliki keraguan masing-masing, tetapi jelas, aturan tak tertulis ini tidak berguna bagi Ye Xiwen. Aku orang yang sangat adil. Aku memperlakukan orang lain seperti mereka memperlakukanku, dan sejauh ini, belum ada pengecualian. Ye Xiwen terkekeh. Adil. Semua orang terkejut. Keadilan. Apakah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keadilan? Apa yang kau coba lakukan? Jika kau melumpuhkan seni bela diriku, klan Jiagu kami tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Jia Guzhenghao akhirnya ketakutan dan mulai menyesali tindakannya. Mengapa dia harus memprovokasi orang gila seperti itu? Dia selalu merasa bahwa tindakannya sudah cukup gegabah, tetapi dibandingkan dengan Ye Xiwen di depannya, itu sama sekali bukan apa-apa. Memukul. Dengan tamparan keras, Jia Guzhenghao ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Ye Xiwen menamparnya begitu keras hingga ia pusing dan giginya hampir patah. Ia merasa sangat kesal dan terpendam. Kapan ia pernah merasa begitu sengsara? Omong kosong, tak pernah belajar. Kata Ye Xiwen dingin, menatap Jia Guzhenghao yang matanya dipenuhi kebencian, dia mencibir dan melanjutkan, sudah kukatakan sebelumnya, aku akan memperlakukan orang lain seperti mereka memperlakukanku, tidak ada pengecualian. Adapun klan Jiagu, jika mereka berani, suruh mereka datang ke sini. Saat Ye Xiwen berbicara, dia langsung menginjak kaki kanan Jia Guzhenghao. Jia Guzhenghao menjerit kesakitan saat seluruh tulang kaki kanannya hancur di bawah kaki Ye Xiwen. Tiba-tiba semua orang merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Terlepas dari bagaimana pandangan awal mereka terhadap Ye Xiwen, kini mereka merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga kepala mereka. Kekejaman Ye Xiwen telah membuat mereka takut. Inilah efek yang diinginkan Ye Xiwen.
Dia tahu bahwa banyak orang tidak menyetujuinya setelah dia kembali ke keluarga Ye, dan bahkan lebih banyak orang yang bersekongkol melawannya. Dia harus kejam, lebih kejam dari siapapun, sangat kejam sehingga mereka akan takut dan mundur. Pepatah mengatakan, bunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Dia bahkan belum melakukan apapun ketika ayam ini datang mengetuk pintunya, si jenius dari klan Jiagu. Gelar yang sangat bergengsi. Tapi sebentar lagi, dia akan menjadi lumpuh. Bab 1185 memanfaatkan kekuatan, mengagumkan. Dia benar-benar berani melakukannya. Semua orang hanya memiliki satu pikiran di benak mereka. Meskipun mereka semua tidak menyukai Jiagu Zheng Hao, mereka harus mengakui bahwa Jiagu Zheng Hao memang memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk bertindak arogan. Di belakangnya ada klan Jiagu, sebuah kekuatan raksasa. Dan di belakang klan Jiagu ada aliansi 100 ras, raksasa yang cukup kuat untuk menyaingi umat manusia. Karena lapisan-lapisan hubungan ini, mereka semua merasakan kemarahan terhadap Jiagu Zheng Hao yang tidak berani mereka ungkapkan. Bahkan jika Yesue dan yang lainnya mampu mengalahkan Jiagu Zheng Hao, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Mereka memiliki keraguan di dalam hati mereka dan tidak berani melakukan hal gila seperti Ye Xiwen dan Jiagu Zheng Hao. Kau berani-beraninya melumpuhkan kakiku. Jiagu Zheng Hao meraung, matanya membelalak marah. Seolah-olah tendangan Ye Xiwen akhirnya membangunkannya dari mimpi di mana dia tak terkalahkan dan tak ada musuh yang bisa mengalahkannya. Namun kenyataan yang dia temukan setelah bangun adalah bahwa semua yang telah dia lakukan kepada orang lain dalam mimpi itu kini digunakan untuk melawannya. Setelah memasuki alam aspek Dharma, tubuh fisik seseorang secara alami jauh lebih kuat daripada orang biasa. Bahkan jika tangan atau kaki seseorang terputus, ada cara untuk menyambungkannya kembali. Namun, ada prasyaratnya, pihak lain tidak sengaja menyebabkan kerusakan. Sekarang, Ye Xiwen sengaja menginjak kaki kanannya, menghancurkan tulang sepenuhnya dan menyebabkan otot mati. Bahkan bagi seorang ahli alam aspek Dharma, ini adalah jalan buntu yang tidak dapat dipecahkan dan sulit diobati. Kau memaksakan semua ini padaku, sekarang aku membiarkanmu mengalaminya juga. Ye Xiwen mencibir dan menghentakkan kakinya. Kerak, suara tulang patah yang mengerikan menggema saat kaki kiri Jiagu Zheng Hao diremukkan oleh kaki Ye Xiwen. Dia berusaha mati-matian untuk menghindar, tetapi dia memang tidak memiliki banyak kekuatan sejak awal. Setelah menggunakan teknik rahasia itu, kekuatannya telah berkurang ke titik terendah dalam sejarah. Bagaimana mungkin dia bisa menghindari injakan Ye Xiwen? Hentakan Ye Xiwen menyebabkan kawah di tanah semakin membesar, dan Jiagu Zheng Hao hancur lebur di dalam tanah. Aku pemarah dan juga takut mati, jadi jika ada yang mengancamku, aku akan menghadapinya. Sesederhana itu, Ye Xiwen menyeringai. Orang ini benar-benar tidak taat hukum. Bahkan Ye Feng, yang berdiri tidak jauh dari situ, menahan senyumnya dan berkata dengan sedikit rasa tak berdaya. Dia sendiri bukanlah tipe orang yang mudah menyerah, tetapi melihat Ye Xiwen melakukan ini tetap memberinya perasaan puas yang luar biasa. Memang, itulah perasaan yang ada di hati semua orang. Selain rasa terkejut, itu juga sangat menggembirakan. Jiagu Zheng Hao sombong dan mendominasi, bahkan di dalam keluarga Ye di Qishan, di jantung kekuasaan manusia, kesombongannya tetap tidak berubah. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Ye. Dia yakin bahwa tidak seorang pun di keluarga Ye akan berani melakukan apapun padanya. Dia tidak tertarik pada orang-orang yang mampu membunuhnya, dan dia bahkan tidak menganggap yang lain sebagai ancaman. Dengan demikian, mudah untuk membayangkan citra seperti apa yang diproyeksikan Jiagu Zheng Hao kepada orang lain. Namun, jika kemampuan bela diri Jiagu Zheng Hao benar-benar lumpuh, bagaimana klan Jiagu bisa membiarkannya begitu saja? Kata Ye Chenglong sambil mengerutkan kening. Meskipun Jiagu Zheng Hao kuat dan menakutkan, kartu truf sebenarnya adalah dia adalah kebanggaan klan Jiagu, dan klan Jiagu mendukungnya. Sama seperti keluarga Ye yang selalu mendapat dukungan dari keluarga Ye lainnya saat mereka keluar, siapapun akan waspada terhadap raksasa-raksasa ini dan tidak akan berani melukai mereka. Namun, ia kebetulan bertemu dengan Ye Xiwen, seorang pria yang tidak pernah mengikuti aturan. Tampaknya kekuasaan tidak berarti apapun baginya, seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun. Meskipun klan Jiagu sedikit lebih rendah dari keluarga Yeku, masih ada banyak ahli di klan tersebut. Jika kita benar-benar membuat mereka marah,
Ye Xiwen pasti tidak akan bisa melarikan diri. Melakukan hal itu akan sangat tidak bijaksana, dan bahkan mungkin akan melibatkan keluarga Ye kita. Lanjut Ye Chenglong. Tidak, jika hanya itu, kau meremehkannya. Anak ini sama sekali tidak bodoh, sebaliknya, dia sangat cerdas. Kata Ye Feng sambil menyipitkan matanya. Dia masih seorang ahli dari keluarga Yeku. Saat ini, dia hanya melumpuhkan Jia Gu Zheng Hao. Bukankah Jia Gu Zheng Hao sudah banyak melakukan hal seperti ini? Berapa banyak orang di keluarga Yeku yang menjadi korbannya? Dia memiliki keunggulan dalam hal ini, baik secara moral maupun logika. Jia Gu Zheng Hao hanya mencari kematian dan mencari masalah. Ye Feng hanya memberi sedikit petunjuk, tetapi semua orang yang hadir cukup cerdas untuk segera memahami mengapa Jia Gu Zheng Hao berani bersikap begitu arogan, bahkan tidak menganggap remeh keluarga Ye. Itu karena klan Jia Gu berdiri di belakangnya. Dan mengapa Ye Xiwen berani melumpuhkan Jia Gu Zheng Hao? Karena keluarga Ye, sebuah raksasa, berdiri di belakangnya. Tidak peduli berapa banyak orang di kalangan atas yang memusuhinya, mereka tidak tercela dalam hal prinsip. Terlebih lagi, klan Jia Gu adalah musuh utama umat manusia, aliansi 100 klan. Baik dari segi logika maupun emosi, keluarga Ye tidak punya pilihan lain. Jadi hasilnya jelas, bahkan jika Ye Xiwen melumpuhkan Jia Gu Zheng Hao, akankah keluarga Ye melindunginya, atau melindunginya, atau melindunginya? Tentu saja, melindunginya bergantung pada situasi. Jika dia benar-benar melakukan kejahatan mengerikan yang dapat memicu perang antara kedua ras, Ye Xiwen mungkin akan diserahkan dan mati tanpa persiapan apa pun. Namun, Jia Gu Zheng Hao terkenal di kalangan generasi muda, tetapi bagaimana posisinya di mata generasi tua, para tokoh besar yang benar-benar memegang kekuasaan di kedua ras? Itu hanyalah pertengkaran anak-anak di antara mereka berdua. Mereka hanya saling memukul terlalu keras. Lalu kenapa, sekalipun anak kami agak nakal, bukan urusan Anda untuk menunjuk jari dan mengeluh. Pria ini benar-benar tahu cara memanfaatkan posisinya. Ye Fan juga menyadari hal ini dari pihak lain. Dibandingkan dengannya, Ye Mao dan Ye Kai jauh lebih gugup, sementara Ye Kiao sangat ketakutan hingga wajahnya pucat pasi. Tampaknya mereka juga dapat melihat betapa buruknya situasi yang akan dihadapi Ye Xiwen setelah melumpuhkan kemampuan bela diri Jia Gu Zheng Hao. Mereka tidak ingin saudara angkat mereka yang baru diakui itu meninggal secara tragis hanya dalam beberapa hari. Melihat ekspresi tegang mereka, Ye Fan menyeringai dan berkata, "Jangan khawatir, orang ini baik-baik saja. Klan Jia Gu dan semua hal semacam itu hanya sandiwara, mereka tidak bisa menakutinya. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah klan Jia Gu. Jika Kakak Wen benar-benar melumpuhkan Jia Gu Zheng Hao, aku khawatir klan Jia Gu tidak akan membiarkannya begitu saja." Kata Ye Mao, "Jangan khawatir, semuanya tidak serumit yang kau pikirkan. Sekuat apapun klan Jia Gu, apakah mereka berani datang ke keluarga Ye kita?" Ye Fan terkekeh. Setelah ini, anak ini tidak hanya akan baik-baik saja, tetapi dia juga akan mendapat banyak keuntungan. Ada banyak sekali orang yang tidak menyukai Jia Gu Zheng Hao. Sekarang Ye Xiwen telah menanganinya, ini sangat sesuai dengan keinginan beberapa orang. Ye Mao, Ye Kai, dan Ye Kiao bukanlah orang bodoh, mereka hanya terlalu khawatir untuk berpikir jernih. Setelah Ye Fan mengatakan itu, mereka langsung mengerti. Apa yang tampak berbahaya sebenarnya tidak seberbahaya yang mereka bayangkan. Ah, sebuah jeritan terdengar dari kejauhan, diikuti oleh ledakan besar. Dan Tian Jia Gu Zheng Hao hancur berkeping-keping akibat tendangan Ye Xiwen. Kabar bahwa Ye Xiwen telah melumpuhkan Jia Gu Zheng Hao menyebar dengan cepat ke seluruh keluarga Ye, dan dengan segera menjadi buah bibir di kota ketika para elit muda yang menyaksikan pertempuran itu berkumpul. Dan nama Ye Xiwen akhirnya kembali terkenal di keluarga Ye setelah ia berhasil melewati lantai 8 menara seni bela diri. Jika sebelumnya banyak orang tidak menganggap serius Ye Xiwen hanya karena berhasil melewati lantai 8 menara seni bela diri, sekarang semua orang harus memandangnya dengan rasa hormat yang baru. Banyak orang mengetahui reputasi Jia Gu Zheng Hao. Mungkin banyak orang yang lebih tua tidak menganggap Jia Gu Zheng Hao serius, tetapi itu jelas tidak mewakili pandangan generasi muda. Di antara generasi muda, Jia Gu Zheng Hao tak diragukan lagi adalah salah satu legenda. Kini ia telah dikalahkan oleh Ye Xiwen, dan bukan hanya dikalahkan, Ye Xiwen juga mematahkan tangan dan kakinya serta melumpuhkan kemampuan bela dirinya.
Tindakan brutal seperti itu dengan cepat menakutkan banyak orang yang berniat jahat. Alasan mengapa Jiagu Zhenghao begitu sulit dihadapi bukanlah karena dia terlalu kuat, tetapi karena dia gila. Dia berani menjelajah ribuan mil ke jantung ras iblis hanya untuk memburu seseorang yang tidak menghormati Ye Qianqian. Orang seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai orang gila. Orang yang paling sulit dihadapi di dunia ini adalah orang gila, karena tidak mungkin memahami tindakan mereka dengan pemikiran orang normal. Sekarang, Ye Xiwen, yang berani mematahkan anggota tubuh Jiagu Zhenghao dan melumpuhkan seni bela dirinya, tak diragukan lagi telah menjadi orang gila di mata banyak orang. Mematahkan anggota tubuh dan melumpuhkan seni bela diri bukanlah masalah besar. Siapapun yang dapat naik ke posisi tinggi di keluarga Ye dan berkultivasi hingga alam transenden atau lebih tinggi memiliki beberapa hutang darah di tangan mereka. Ini bukanlah masalah besar, tetapi poin kuncinya adalah, siapa yang mematahkan anggota tubuh dan melumpuhkan seni bela diri. Jiagu Zhenghao membunuh seorang jenius klan iblis saat itu, yang membuatnya terkenal dan mendapatkan reputasi sebagai orang gila. Tetapi sekarang Ye Xiwen bahkan lebih gila darinya. Semua reputasi Jiagu Zhenghao di masa lalu tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Dia bisa mematahkan anggota tubuhnya jika dia mau, dan melumpuhkan kemampuan bela dirinya jika dia mau. Bagaimana mungkin ada orang yang berani macam-macam dengan orang yang begitu kejam? Dan justru inilah tujuan Ye Xiwen, yang bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Lalu bagaimana jika dia dianggap gila? Dia sendiri yang paling tahu apakah dia gila atau tidak, jadi mengapa dia harus peduli dengan pendapat orang lain? Jika dia tidak tahu bahwa beberapa anggota keluarga Ye tidak menyukainya, dia mungkin tidak akan melakukan ini. Tetapi karena dia tahu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini untuk menegakkan otoritasnya. Selain itu, di matanya, Jiagu Zhenghao tidak lebih dari seseorang yang pantas menerima nasibnya. Seandainya dialah yang kalah hari ini, dialah yang akan mengalami patah lengan dan kaki serta lumpuh dalam seni bela diri, dan tidak ada alasan baginya untuk merasa kasihan padanya.